Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh pengurus masjid yang kami hormati, orang tua kami yang kami muliakan, pemuka masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Cadik dan Pandai, imam-imam masjid yang kami hormati, hadirin wal hadirat, sahabat sebaya, adik-adik kami, anak-anak kami yang berhadir yang kami cintai, tamu Allah yang mulia, insya-Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kaji kita Ibu dan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Man askhatallaha fi ridwan nas. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan marahnya Allah, yang menyebabkan murkanya Allah, yang menyebabkan bencinya Allah. Fi ridwan nas, karena harap dengan ridhonya manusia, harap dengan senang hatinya manusia, harap dengan pandangan hati manusia. Akibatnya sakhatallahu alaih, maka Allah murka kepada dia, maka Allah marah kepada dia, maka Allah benci kepada dia. Wa askhatu alaihi man ardahu fi sakhatihi. Lalu Allah Ta'ala menjadikan orang yang awalnya dia harapkan ridhonya menjadi murka kepada dia. Sebaliknya, wa man ardallaha fi sakhatin nas, siapa yang mencari ridhonya Allah, siapa yang mencari senangnya Allah, siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Allah, tapi gara-gara dia ingin meraih ridho Allah, lalu menyebabkan fi sakhatin nas, marah manusia kepada dia, tak suka manusia kepada dia, menjadi mengamuk orang kepada dia. Radhiyallahu anhu, Allah tetap ridha kepada dia. Wa arda anhu man askhatahu fi ridahu, lalu Allah jadikan ridha kepada dia orang yang tadinya murka kepada dia. Fi ridahu, pada keridhaan terhadap dia. Hatta yuzayyinahu, lalu dengan itu juga Allah menjadi baikkan dia, hiasi dia. Wa yuzayyina qawlahu, Allah baikkan pula perkataan dia. Wa amalahu, Allah baikkan perbuatan-perbuatan dia. Fi ainihi, dalam tatapan orang yang awalnya membenci dia, menjadi ridho kepada dia. Ibu dan Bapak rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita semua akan pentingnya berbuat sesuatu murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ini Ibu dan Bapak rahimakumullah demi senang hati manusia lalu membuat Allah murka kepada kita. Sekarang Ibu dan Bapak yang berbahagia, banyak di antara manusia hari ini menjaga perasaan manusia tapi tak menjaga maunya Allah. Apa contohnya Ibu dan Bapak rahimakumullah? Kemarin sedang dirayakan orang di mana-mana 17 Agustus. Ya kan? 17 Agustus dirayakan untuk yang ke-78 kali. Terang benderang Ibu dan Bapak, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu
seluruh pendiri bangsa ini mengakui bahwasanya tidak mungkin rasanya bambu runcing mengalahkan senjata yang begitu canggih. Tidak mungkin rasanya keris mengalahkan pesawat tempur. Tidak mungkin rasanya pedang golok itu mengalahkan tank baja pasukan musuh. Tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan itu kita raih. Tak sedikit ibu dan bapa, mohon maaf, perempuan menjadi janda kerana suaminya dibunuh di depan mata dia. Tak sedikit di antara para janda itu yang sampai hari ini tak menemukan mayat dan jenazah suaminya. Sekali dibawa, diculik, dibunuh, entah di mana tempatnya, entah di mana dibuangnya, entah di mana rimbanya. Tak sedikit orang anak beranak mati semua. Ayahnya mati, anak bujangnya mati, anak keduanya mati, anak ketiganya mati. Tak sedikit kemudian perjuangan dilanjutkan oleh anak-anak perempuan, di antaranya Laksamana Malahayati. Tak sedikit, ada di antaranya Cut Nyadin, ada di antaranya Cut Mutia. Ibu dan bapa rahimakumullah, tak sedikit di antara mereka, mohon maaf, diperkosa di depan suami mereka. Tak sedikit di antara mereka, mohon maaf, diperkosa lalu dibunuh. Tapi cobalah ibu dan bapa tengok hari ini bagaimana cara orang merayakannya. Apa isinya? Rata-rata organ tunggal. Tak sedikit pula isinya ibu dan bapa rahimakumullah, selain organ tunggal, disuruh bapak-bapak memasak nasi goreng. Lalu baju bapak-bapak ni diganti dengan baju ibu-ibu, dengan daster. Tak sedikit ibu dan bapa rahimakumullah, hanya acara joget bola dangdut, menyuruh ibu-ibu bermain bola kaki, dihidupkan musik dangdut, lalu joget-joget, disimak, diperhatikan, disaksikan oleh laki-laki, oleh anak dia, oleh suami dia, oleh masyarakat sekitar. Ya kan? Itu kan terjadi di tengah-tengah kita. Anehnya, mengagak-ngagak perasaan panitia ni macam terbungkam mulut kita nak bercakap. Tak bisa mulut ni bercakap. Apa yang kita takutkan bercakap dengan orang-orang seperti itu? Apa awak segan? Apa awak segan bercakap kerana nanti ni orang banyak ni menjadi enggak suka dengan kita? Kekuatan dakwah kita ini tak mampu merubah dengan tenaga kita. Kemampuan kita yang paling kuat itu hanya kemampuan berbicara. Kalau berbicara pun terbungkam, lalu apa yang nak kita dakwahkan? Apakah ujung-ujungnya kita ini hanya berdakwah dalam hati saja? Berdakwah dengan selemah-lemah iman saja? Di mana letaknya tokoh masyarakat? Di mana letaknya tokoh pendidik? Di mana letaknya para tokoh ulama? Di mana letaknya para tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat istiadat? Di mana letaknya orang-orang tua? Mengapa begitu semarak acara ini dan kita hanya diam saja? Bahkan mohon maaf, menengoknya geli dah. Menengoknya geli dah. Ya kan Pak? Ini dah berat tu menung-menung nampaknya ini saya sepakat ni tidak? Menengoknya geli dah. Ada acara HUT RI ini lomba menggendong istri. Kalau bola voli yang dia buat ada unsur olahraganya. Badminton dia buat ada unsur olahraganya. Pingpong dia buat ada unsur olahraganya. Saya tadi malam ibu dan bapak melepas para atlet anak-anak muda kita Popnas. Rupanya anak-anak kita berangkat tadi pagi, dikukuhkan oleh Pak Gubernur, tadi malam dilepas dengan tausiah dan juga oleh sambutan Pak Kadis Dispora. Ibu dan bapak rahimakumullah,
Senang hati saya bertanya kepada anak-anak tu, antum apa keahliannya nak judo Pak Ustaz? Antum apa karate Pak Ustaz? Antum apa basket Pak Ustaz? Kalau ini yang mereka perlombakan, masih ada yang nak dituju. Tapi mengganti baju bapak-bapak dengan baju ibu-ibu tu apa yang nak dituju? Acara lomba menggendong istri ni apa nak dituju? Na'udzubillahi min zalik. Bahkan ibu dan bapak, ada beberapa acara itu sangat vulgar. Apa di antara kevulgaran itu ibu dan bapak rahimakumullah? Sesuatu yang sebetulnya menjadi rahasia tempat tidur menjadi sesuatu yang lucu-lucuan di tempat umum dalam rangka merayakan kemerdekaan. Yang dahulu Bong Tomo itu teriakan pertamanya Allahu Akbar. Tapi kemudian kita bisa diam. Mengapa diam? Hanya satu jawabannya. Malas awak nanti muncul pula perdebatan. Malas awak nanti apolo kata orang. Nanti kata orang sok-sok alim. Nanti kata orang seolah-olah awak saja yang mengerti agama. Nanti kata orang. Man askhatallah fi ridon nas. Siapa yang mencari marahnya Allah, murkanya Allah, karena harap dengan ridhonya manusia, karena ingin senang hati manusia, karena ingin manusia memuji dia, dianggap dia ini bisa bersama-sama, dianggap dia ini bisa bekerja sama, tapi dalam kesalahan, dalam hal yang tak patut. Ingat, maka ibu dan bapak, sakhatallahu alaih, Allah akan murka kepada dia. Jadi kalau kita ni diam, segan, takut orang marah dengan kita, maka Allah yang akan marah kepada kita. Ada anak gadis, ibu dan bapak rahimakumullah, di samping rumah kita, bercampur laki-laki dengan perempuan. Apa yang terjadi hari ini? Yang penting dah anakku, yang penting bukan cucuku. Anak orang macam dia terserah dia. Karena kita takut berhadapan dengan orang ni. Daripada bercokak-cokak mulut, rancak awak diam. Maka diam tu ayahanda haji menjadi kebiasaan orang hari ini. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, diam menengok kebatilan itu adalah syaitan bisu. Syaitan itu disebut dia syaitan kerana masih menggoda manusia. Tapi kalau ada orang membiarkan munculnya kejahatan, munculnya kebatilan, munculnya kemaksiatan dan dia diam, ibu dan bapak rahimakumullah, itu namanya syaitan bisu. Syaitan bisu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, sebaliknya, wa man ardallah, siapa yang mencari ridhonya Allah, gara-gara mencari ridhonya Allah itu fi sakhatin nas, menyebabkan marahnya manusia, murkanya manusia, radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada dia. Dan orang yang tadi awalnya benci kepada dia, wa ardu anhu man askhatahu fi ridahu, Allah buat orang yang tadi awalnya membenci dia menjadi senang kepada dia, menjadi ridha kepada dia. Karena yang memiliki hati itu adalah siapa? Allah. Yang maha membolak-balikkan hati itu Allah. Kadang pak, jangankan dengan orang pak, dengan anak awak pun awak takut bercakap. Anak awak tidak solat, lalu ada yang mengatakan, itulah Pak Ustaz, ni awak ingatkannya berang kepada awak. Lalu kalau anak tu berang awak ingatkan solat, lalu awak berhenti mengingatkannya solat. Kewajiban awak kau hanya kewajiban menyampaikan, bukan kewajiban berhasil. Kalaulah kewajiban awak kewajiban berhasil, maka yang pertama kali berhasil itu adalah Nabi Adam dalam meluruskan hatinya Qabil agar tak membunuh adik kandungnya Habil.
Kalaulah kewajiban kita kewajiban berhasil, maka yang paling sukses itu adalah Nabi Musa ketika menaklukkan hatinya Fir'aun laknatullah alaih. Yang paling sukses itu adalah Nabi Ibrahim ketika mendakwahkan agama ini kepada Azar, ayah yang membesarkan dia. Mestinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berhasil untuk memasukkan hidayah ke dalam hati paman kandungnya Abu Talib. Tapi kan tak bisa, Pak. Tapi paling tidak Nabi sudah menyampaikan. Jadi buatlah catatan sejarah, kita ini pernah menyampaikan. Urusan anak ini nanti ujungnya macam apa? Jangankan anak kita, anak Nabi pun ada yang tidak husnul khatimah. Tapi kita ini wajib menyampaikan. Kita ini wajib mengajarkan, wajib mendidikkan, wajib mengingatkan. Tak boleh berhenti kita mengingatkan. Ibu dan bapa rahimakumullah, cara Allah untuk membaikkan orang yang tadi awalnya benci kepada kita menjadi sayang kepada kita, bahkan yuzayyinahu wa yuzayyina qawlahu wa amalahu fi ainihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah buat kita ini seolah-olah bercahaya, elok dipandang mata. Allah hiasi diri kita ini. Kemudian dalam tatapan mata dia menjadi muncul begitu baiknya perkataan kita, muncul begitu baiknya tatapan mata dia terhadap perbuatan kita. Jadi kalau Allah Ta'ala sudah membaikkan hati orang yang benci terhadap kita, Allah baikkan dia memandang kita, Allah baikkan dia mendengarkan perkataan kita, Allah baikkan dia dalam menilai perbuatan kita. Ingat, tidak ada manusia yang bisa menyakiti manusia tanpa izin Allah. Kita ini berani mati, tak berani mati juga. Kita ini berbuat baik, ada orang tak suka, berbuat jahat lebih tak suka orang. Jadi teruslah sampaikan kebenaran, walaupun kebenaran itu belum tentu semua orang menyukainya. Ini pertama, ibu dan bapa, ayah bunda rahimakumullah. Hadis selanjutnya, man ahsana fima bainahu wa bainallah, siapa yang berupaya mencarikan jalan, mengusahakan semaksimal usaha untuk senantiasa membaikkan hubungan dia dengan Allah. Selalu ada usaha dia, ayahanda, membaikkan hubungan dia dengan Allah. Kafahullahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah cukupkan, Allah sempurnakan antara siapa? Antara hubungan dia dengan manusia. Jadi kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, maka yang Allah baikkan apa? Allah baikkan hubungan kita dengan manusia. Siapa yang mencari ridho Allah, urusan manusia Allah membereskan. Karena dia terlambat pulang mengurus masjid, karena dia menjadi berkurang memberi kepada keluarganya, karena dia juga harus memperhatikan hak anak yatim, karena dia ini harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menolong kemaslahatan orang banyak. Lalu ada hak pribadi dia yang berkurang. Awalnya tak baik pandangan istri dia, awalnya tak baik pandangan anak-anak dia, tapi Allah cukupkan kepada mereka. Allah yang mencukupkan. Menjadi baik dia dengan istri dia, menjadi baik dia dengan anak-anak dia. Bahkan ibu dan bapak, bukan 1-2 jamaah yang menyampaikan cerita. Apa katanya? Saya Pak Ustaz, anak saya itu kalau saya ajari solat, dia melawan. Mau dia bertinju nampaknya dengan kita Pak Ustaz, kalau dipaksa dia solat. Tak tahu saya lagi entah macam mana cara menyampaikan. Akhirnya Pak Ustaz,
Saya pergi ke masjid, saya berdiam diri dalam masjid, berhari-hari saya di masjid, pulang kembali ke masjid, pulang kembali ke masjid. Jadi ke rumah tu hanya pergi makan saja, tapi lebih banyak aktivitas yang ke masjid. Tapi kemudian ibu dan bapa rahimakumullah, tak jumpa-jumpa dia dengan anaknya. 7 hari kemudian tiba-tiba dia menengok anaknya salat. Masya Allah. Jadi yang tak putus oleh otak kita, itu jangan dipaksakan otak memutuskan. Karena urusan manusia ni pak tak putus di awak no. Urusan manusia ni ayahanda, bang, tak putus oleh kita. Siapa yang bisa memiliki hati itu? Hanya Allah. Siapa yang bisa membolak-balikkan hati itu? Hanya Allah. Bapak tak berbuat, difitnah orang, kesannya bapak yang salah, lari ke Allah, cukupkan hubungan kita dengan Allah, baikkan hubungan kita dengan Allah, maka Allah yang akan mengurus hubungan kita dengan manusia. Jangan takut. Bila Allah ada, maka masalah tiada. Bila Allah bersemayam di dalam jiwa, maka masalah di luar itu menjadi sirna. Sekarang kan Allah itu tidak duduk dalam perkara jiwa kita. Allah banyak berada di bahasa lisan. Allah tidak berada di bahasa batin. Maka tak bulat meyakini Allah. Padahal memperbaharui iman itu konsep dasarnya adalah jaddidu imanakum, perbaharui imanmu dengan cara apa? Mengucap la ilaha illallah. Meyakini sepenuh hati, sepenuh jiwa, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Makna disembah itu kan tidak hanya diibadati, tapi diutamakan, dipentingkan. Semuanya hanya Allah. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kita mendengar Buya Gus Rizal Gazahar itu, kan perlu kita banyak belajar dia. Buya Gus Rizal Gazahar itu ibu dan bapak, contoh, ada bantuan dari Pemprov Sumatera Barat untuk MUI. Diminta Buya itu datang ke Pemprov untuk menjemputnya. Contohnya mobil. Saya agak ragu nih, mobil apa anggaran. Apa kata Buya itu? Pak Gub, kalau memang itu haknya MUI, maka dia akan sampai ke MUI. Mau boleh jemputnya? Kalau awak dapat jatah kan laju, Pak. Kalau Buya Gus Rizal Gazahar itu berani dia mengatakan, kalau memang itu jatah MUI, maka dia akan sampai ke MUI dan tidak usah dijemput. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai. Kalau saya di Azhar macam mana? Saya kalau kain sarung masih berani saya. Kalau yang jatah IKMI, saya minta dihantarkan ke IKMI. Kalau yang sifatnya yang kecil-kecil, hantarkan ke IKMI. Mobil macam mana Ustaz? Mobil saya kembalikan. Ini kan direkam nih. Mobil saya kembalikan. Mobil dinas IKMI itu saya kembalikan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, apakah tidak baik hubungan Ustaz Edi Azhar dengan Pemko? Alhamdulillah baik. Tapi mengapa harus dikembalikan? Itu tak bisa saya ungkap ke media. Karena kalau diungkap itu multi tafsir. Tapi yang penting mobil dinas IKMI saya kembalikan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, di atas dunia Allah Ta'ala ini, berbulat-bulat hati meyakini Allah itu mesti mulai diajar-ajarkan ke jiwa itu.
Kalau tidak dibulat-bulatkan hati meyakini itu, tak akan pernah dia terajari. Dia hanya sekali lagi menjadi bahasa simbol, bahasa lisan. Maka kencang dalam zikir kalimat, tapi tidak kencang dalam zikir jiwa. Zikir jiwa itu yang mesti kita hidupkan ibu dan bapak. Kalau orang sudah masuk ke zikir jiwa, tak ada ragu dia dengan Allah. Orang kalau sudah ada Allah itu dalam hatinya, tidak hanya bahasa lisan, maka kekuatan dia itu berbeda dengan kekuatan kebanyakan orang. Karena kecintaan dia terhadap mati jauh lebih kuat dibandingkan kecintaan kita terhadap hidup. Makanya manusia-manusia seperti itu dia tidak banyak pikiran-pikiran dia. Oh takut nanti akan begini, oh takut nanti akan begini, oh takut nanti akan begini. Tak ada. Orang beriman itu tak boleh banyak urat takut. Tak boleh banyak urat takut. Termasuk memilih harus mundur dari sebuah jabatan. Jangan takut. Takkan mati kita nih. Tak akan mati kita. Apapun yang hari ini kita tak cocok, tak setuju, mundur. Jangan takut. Tak ada istilahnya manusia memberi rezeki manusia tu. Jadi saya ceramah pagi untuk BNI 46. Saya sampaikan, manusia itu hanya mampu melihat dengan dua matanya. Itu pun banyak silap daripada tak silap. Makanya tak mampu manusia itu membedakan mana yang tulus, mana yang tak tulus. Makanya ada ayahanda, orang pandai menjilat, pandai dia menjilat, tinggi kedudukannya. Tak pandai dia menjilat, biasa-biasa saja. Tapi Allah tak pernah alfa menengok. Allah tak pernah silap menengok. Dan haknya kita ini, pemberi rezeki yang sebenarnya itu bukan makhluk. Makhluk tu hanya mampu memberi upah bulanan. Gaji kita sebenarnya itu minallah. Gaji itu rezekinya dari Allah. Banyak cara Allah menghadirkan rezeki ibu dan bapak. Mungkin duit tak bertambah, tapi anak Allah cerdaskan. Mungkin rezeki dalam bentuk duit tak bertambah, tapi anak Allah jagakan. Rumah tangga Allah jagakan. Otak Allah jagakan. Hati Allah jagakan. Bahaya Allah jauhkan. Banyak caranya Allah. Termasuk ibu dan bapak hadir ke masjid ini caranya Allah. Makanya mohon maaf, ada kita yang kadang-kadang merasakan dalam hidup kita ni, kok berbeda kita dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kok asyik saja kita di meja domino berlama-lama. Tapi kemudian mengapa hari ini kok nyantai di masjid, nyaman di masjid, bertemannya suka dengan orang-orang di masjid. Itu nikmatnya Allah. Tak bisa dicari itu Pak. Tidak ada sekolahnya, tidak ada kuliahnya itu. Kan tak ada kuliah mencari ketenangan. Kuliah itu kan mendapat ini, mendapat ilmu ini, mendapat ilmu ini. Ketenangan ini kan miliknya Allah. Allah yang menghadirkan. Mengapa bapak-bapak bisa merasa rugi kalau terlambat solat? Mengapa merasa rugi kalau tak ke masjid? Mengapa merasa rugi kalau tidak hadir pengajian? Semuanya itu diberi, dititip, disisip dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qala rajulun, bertanya seorang laki-laki. Maaf, yang tadi belum tuntas. Wa man aslaha sariratahu, siapa yang membaikkan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ini rahasia nih, dia jaga itu baik-baik rahasia. Aslahallahu alaniyatahu, maka Allah membaikkan sesuatu yang sifatnya terang-terangan. Contoh, bapak sebenarnya bersedekah setiap hari, tapi tak ada orang tahu. Bapak rahasiakan itu. Mungkin sepintas orang menganggap bapak pelit, tapi yang tahu dengan sedekah bapak kan cuman Allah. Supaya tak menimbulkan fitnah, suatu saat Allah buka dengan caranya Allah. Allah kalau membuka, caranya sangat-sangat elegan.
Maka ibu dan bapak, ada orang yang kadang-kadang dituduh tidak pernah berbuat baik, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala melalui pengurus masjid ini tak nyaman mendengarkan si B ini bercakap. Akhirnya dia ungkapkan, kamu tahu apa tidak? Kamu suka memburukkan dia, kamu suka membuka aib dia. Dia rahasiakan kepada kami semua, hanya saya yang tahu. Setiap dia Jumat menitip, setiap ada acara dia menitip, tak boleh orang lain tahu. Sekarang karena kamu ni suka memfitnah dia, hari ini mesti saya ceritakan, yang paling banyak sedekahnya di tempat ini adalah dia. Itu cara Allah menerangkan. Tapi kita tidak membuka. Jadi tidak usah kita membuka-buka. Walaupun dengan kalimat aku bukan pamer do Pak Ustaz, tidak usah. Ada orang kadang pamer tuh dengan diawali dengan kalimat ini bukan pamer. Kok bukan pamer lo Pak Ustaz nah? Kalau ndak ambo dulu pertama kali, itu pamer namanya. Bapak jaga saja rahasia amal bapak, ibu jaga saja rahasia amal ibu. Kalau Allah nak membukanya, biarkan Allah yang membukanya dengan caranya Allah. Kalau kita baik, macam manapun orang menutupinya, tetap dia baik. Maka emas tetaplah emas. Jatuh pun dia ke lumpur, paling-paling emas terkena lumpur. Tapi kalau lumpur, tetaplah lumpur. Macam manapun dicat emas, namanya lumpur bercat emas. Selanjutnya, qala rajulun, bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu, ada seseorang, ya'malul amala fayassuruh, dia melakukan sebuah amalan, yang amalan itu dia rahasiakan. Setiap pagi dia selipkan uang 100.000 misalnya di bawah sajadah. Kalau sekarang kan sajadah lah kokoh, Pak. Dulu kan sajadah imam itu kan hanya satu saja. Diletakkannya uang 100.000 di situ. Nah, ada orang yang tahu. Setiap selesai solat, pas gulung-gulung tikar, ketemulah uang 100.000. Setiap hari. Namun, ini kan manusiawi nih. Idza utli'a alaihi, kalau terbuka siapa yang menyampaikan, siapa yang berbuat sesuatu yang dirahasiakan tadi, amalan yang disembunyikan tadi, a'jabahu dzalik, muncul kesenangan di hati dia. Ini manusiawi nih Pak, manusiawi nih. Karena tahapan ikhlas ini kan tak muncul seketika dia. Jangan kira-kira orang ikhlas itu langsung otomatis bulat hatinya. Ikhlas ini proses Pak. Kalau ibarat buah-buahan, ada masa berbunganya, ada masa berbuahnya, ada masa menghijaunya, ada masa menguningnya, ada masa masak dia. Jadi ada prosesnya. Ketika diketahui oleh orang amalan itu, senang hatinya. Bukan sombong ini, senang. Senang itu manusiawi, Pak. Qala, apa kata Nabi menanggapi itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahu ajrani, dia mendapatkan dua ganjaran. Dua ganjaran. Ajrus sir, pertama dia mendapatkan ganjaran rahasia amal, karena hanya hubungan dia dengan Allah dia rahasiakan. Yang kedua, wa ajrul alaniyah, dia mendapatkan ganjaran secara terang-terangan, karena awalnya dia menyembunyikan. Jadi kalau sesuatu yang bapak sembunyikan,
lalu kelihatan oleh orang, terdengar oleh orang. Sebetulnya bapaklah yang membangun 4 tiang masjid ni, tak ada yang tahu satupun. Kemudian rupanya ujung-ujungnya jamaah tahu juga, padahal bapak yang tahu cuman bapak dengan pengurus masjid. Tapi rupanya bocor juga. Ketika bocor, hati bapak senang, maka 2 ganjarannya. Pertama, ganjaran sirnya tetap dapat. Yang kedua, ganjaran terang-terangannya, barulah tahu umat manusia. Masya Allah. Jadi ibu dan bapak, fa'akim niyah, luruskanlah niat. Fa'akim wajhaka ila dini hanifa, luruskan wajah ini kepada agama Allah selurus-lurusnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadah, hidup dan mati seluruhnya teruntuk dan diperuntukkan hanya karena Allah Rabb sekalian alam. Itulah kaji kita malam ini. Semoga ada manfaat, ada kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, termasuk sama kita ikuti